Bersama kami kembali di Media Arsitekta, media pembelajaran tentang arsitektur dan konstruksi baja. Teman-teman, kali ini yang akan saya share buat Anda semua adalah tentang sepatu gording. Sepatu gording dalam bahasa asing disebut dengan Porcelain Clad. Terdiri dari dua macam bahan pada umumnya. Yang paling favorit digunakan demikian. Ada dua jenis bahan, yaitu sepatu gording yang terbuat dari plat baja lembaran dan sepatu gording yang terbuat dari besi siku. Kedua bahan tersebut pun bisa diklasifikasikan menjadi dua macam lagi. Misalnya plat baja yang digunakan untuk sepatu gording terdiri dari dua model atau dua tipe. Seperti yang Anda lihat di depan ini, saya sebut yang gambar sebelah kiri adalah tipe 1, yaitu plat baja pakai stiffener. Sementara tipe 2 ini adalah plat baja tanpa stiffener. Bagaimana bentuk plat baja yang pakai stiffener tersebut? Seperti ini, teman-teman. Jika dilihat dari gambar penampang sepatu gording ketika dipasang pada sebuah kuda-kuda WF misalnya, dan dihubungkan dengan gording, penampangnya seperti ini, teman-teman. Terdapat 4 lubang untuk mur baut tentunya, di mana lubang ini nanti akan dipasang mur baut yang menghubungkan antara sepatu gording yang terbuat dari plat baja ini dengan bahan gording. Bahan gording ini pada umumnya adalah besi CNP. Seperti ini penampangnya, teman-teman. Nah, ketika kita melihat dari samping, berdasarkan garis penampang gording sendiri adalah seperti ini, teman-teman. Sepatu gording ini menempel pada gording dan di belakangnya ini terdapat tambahan elemen kecil lagi, juga terbuat dari plat baja yang saya sebut di sini stiffener-nya plat itu sendiri. Jadi stiffener tersebut berguna untuk menyokong atau sekur dari plat baja yang akan digunakan sebagai sepatu gording ini, teman-teman. Seperti ini. Jadi tipe 1 ini terdapat dua jenis plat baja yang digunakan. Yang satu itu di bagian belakangnya adalah berbentuk segitiga seperti ini, teman-teman, yang saya sebut tadi berfungsi sebagai stiffener atau sekur. Sementara yang di depannya ini yang menempel langsung dengan gording ini adalah berbentuk segi 4. Dan pada plat yang di depan inilah disediakan lubang untuk mur baut. Umumnya lubang tersebut adalah setengah in. Dengan kata lain, akan menggunakan mur baut M12. Demikian, teman-teman. Inilah model sepatu gording yang pertama yang terbuat dari plat baja lembaran. Kemudian tipe yang kedua yang terbuat dari plat baja tapi tanpa stiffener. Bentuknya seperti ini, teman-teman. Dan di belakangnya tidak ada stiffener. Sehingga berbentuk hanya polos demikian. Dan plat baja yang digunakan hanya satu macam, yaitu yang berbentuk kotak seperti ini, teman-teman. Di mana pemasangan plat baja ini, sepatu gording, tentunya tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat dengan kuda-kuda ini, teman-teman. Sebagai contoh, ketika kedua sepatu gording yang terbuat dari plat baja ini diaplikasikan untuk komponen rangka atap, gambarnya seperti ini, teman-teman. Ini sepatu gording dari plat baja yang tidak memiliki stiffener. Jadi dia berdiri sendiri, cukup simpel saja, begitu, teman-teman. Dan sekedar tambahan informasi, ini kuda-kuda yang di bawah ini adalah
terbuat dari besi CNP double atau sering disebut dalam istilah lokal di Jawa Tengah khususnya adalah CNP tangkap, begitu ya. Jadi boleh kita simpulkan bahwa pemakaian plat sepatu gording model seperti ini tidak hanya diperuntukkan untuk kuda-kuda WF, tetapi bisa juga untuk kuda-kuda CNP double, kuda-kuda baja kastela, dan sebagainya. Sementara untuk contoh sepatu gording yang menggunakan stiffener seperti ini, teman-teman. Ini, coba saya zoom, ini kelihatan. Ini sepatu gording ini adalah sepatu gording yang terbuat dari plat baja dan dilengkapi dengan stiffener di bagian belakangnya, teman-teman. Sehingga sepatu gording ini semakin kokoh. Nah, untuk kuda-kuda di foto ini adalah pekerjaan yang telah kami laksanakan beberapa tahun lalu. Kebetulan kuda-kuda yang digunakan adalah terbuat dari baja WF. Pun demikian sebenarnya tipe kuda-kuda, tipe sepatu gording yang memiliki skor di belakang seperti ini juga bisa kita aplikasikan untuk kuda-kuda yang seperti ini juga, teman-teman. Ya, demikian untuk penjelasan tentang sepatu gording yang terbuat dari plat baja. Jadi ada dua macam ya, teman-teman. Sebagai kelanjutan, di sini saya lampirkan ukuran-ukuran plat sepatu gording khususnya mengenai jarak lubang, karena pada gambar ini rencana gording yang akan digunakan adalah CNP 150. Jadi untuk gording CNP 150 jarak lubang adalah 40 mili, 80 mili, dan 30 mili. Jadi 40 mili itu dari permukaan batang kuda-kuda, kemudian naik atau jarak berikutnya 8 cm dan terakhir 3 cm. Demikian, teman-teman. Sementara ke arah horizontal sesuai dengan garis as gording, jarak mur baut atau jarak lubang baut adalah 25 mili, terus 50 mili, dan terakhir 25 mili, sehingga total lebar plat baja tersebut adalah 100 mili. Oleh sebab itu, sebenarnya gampang menentukan lebar sepatu gording, teman-teman. Ketika Anda sudah mengetahui material gording yang akan digunakan, maka Anda bisa menentukan dengan mudah jarak lubang baut ini, teman-teman. Untuk gording CNP 150 jarak lubang yang standar dan paling mudah, dalam arti ketika akan dipasang, mur baut akan mudah dimasukkan pada lubang sepatu gording ini dengan mengaplikasikan jarak lubang baut seperti ini, teman-teman. Demikian juga untuk kebutuhan plat baja yang akan digunakan untuk sepatu gording, sebenarnya sangat mudah, adalah tetap mengacu pada ukuran gording yang akan digunakan. Misalnya di sini karena gording tersebut akan menggunakan CNP 150, otomatis langsung ketentuan tentang tinggi plat sepatu gording ini adalah 150 mili. Kemudian kalau lebarnya ini adalah standar. Jadi lebar sepatu gording 10 cm itu sudah cukup, karena baut yang akan digunakan adalah M12. Jadi perbedaan di antara dua tipe sepatu gording yang terbuat dari plat baja ini adalah terletak pada stiffener yang ada di belakang ini, teman-teman. Mengenai jarak lubang baut maupun diameter baut adalah sama, yaitu berdasarkan dimensi gording yang akan Anda gunakan. Kemudian
Material yang kedua yang sering digunakan untuk sepatu boarding adalah besi siku, teman-teman. Ini besi siku. Juga terdiri dari dua macam. Ketika besi siku diaplikasikan untuk sepatu boarding, ada dua macam atau dua model. Dalam hal ini saya sebut tipe yang ketiga dan tipe yang keempat. Tipe yang ketiga ini posisi siku horizontal, teman-teman, seperti ini. Jadi kalau kita lihat penampang kuda-kuda WF ini dan posisi sepatu boarding seperti ini, horizontal. Kemudian kalau kita melihat dari penampang boarding sendiri, maka posisi pemasangan siku terhadap batang kuda-kuda adalah seperti ini, teman-teman. Nah, terkait dengan ukuran boarding juga sangat menentukan untuk penggunaan besi siku yang pemasangannya secara horizontal ini, teman-teman. Jika besi siku yang digunakan adalah siku 60 kali 60 seperti ini, kebetulan di sini saya ambil adalah besi siku 60 kali 60, maka ini yang paling cocok digunakan untuk boarding CNP 125, teman-teman. Atau saya balik bahasanya agar lebih mudah dipahami mungkin ya. Ketika Anda menggunakan material boarding adalah CNP 125, maka sepatu boarding yang cocok untuk boarding tersebut adalah siku 60 kali 6 mili. Mengapa? Supaya letak pemasangan baut terhadap boarding itu sendiri tidak terlalu mepet ke kuda-kuda, atau dalam arti jarak berbaut cukup ideal atau memenuhi syarat dan ketentuan. Inilah, teman-teman. Nah, ketika boarding yang akan digunakan lebih dari ukuran ini, misalnya boarding 150, maka saya sarankan besi siku yang Anda gunakan adalah besi siku 70 kali 70. Demikian pula jika ternyata boarding Anda gunakan adalah CNP 200, maka dimensi sepatu boarding yang cocok untuk boarding CNP 200 itu adalah besi siku 80 kali 80 minimal. Jikalaupun Anda menggunakan besi siku 90-90 akan lebih baik. Tetapi tentu konsekuensinya adalah pada biaya akan semakin lebih mahal. Kemudian yang tipe keempat juga yang terbuat dari besi siku adalah posisi vertikal. Jadi penampangnya seperti ini, teman-teman. Terbuat dari dua buah besi siku. Kalau dari atas dilihat seperti ini. Ini, teman-teman. Kalau kelihatan dari atas seperti ini. Jadi besi siku tersebut saling menempel langsung dan dari samping diperlihatkan seperti ini, teman-teman. Jadi seakan-akan sepatu boarding yang terbuat dari besi siku ini telah memiliki sepur atau stipler seperti yang terdapat pada sepatu boarding yang terbuat dari plat baja tadi, teman-teman. Cuma kalau sepatu boarding yang menggunakan stipler terbuat dari plat baja, bentuknya seperti ini, teman-teman, segitiga. Kan tetapi jika menggunakan besi siku double itu berarti pemasangannya wajib vertikal ya, teman-teman. Maka otomatis besi siku double tersebut sudah sekaligus sebagai stiffener atau pengaku, sehingga
jika kita membandingkan dua model sepatu gording yang terbuat dari besi siku ini, yang paling kuat tentu yang model 4 ini, teman-teman. Yang model tipe 4 ini yang paling kuat dibandingkan tipe ini, teman-teman. Dibandingkan ini, yang tipe 3. Yang paling kuat adalah tipe 4. Nah, perbedaan dari kedua sepatu gording ini adalah tentang dimensi yang digunakan. Karena sepatu gording yang akan Anda pasang adalah vertikal, dalam arti terbuat dari dua buah atau dua potong besi siku, maka acuannya seperti ini kira-kira, teman-teman. Untuk besi siku 50 kali 50 double, sekedar saya tambah informasi, penulisan double biasanya bisa ditulis dengan seperti ini, 2L. Ini teman-teman ya, 2L. Atau bisa juga ditulis dengan seperti ini, teman-teman. GL 50 kali 50 kali 5. Hampir sama, teman-teman. Demikian ya. Jadi hampir sama penulisan di sini dan di sini. Artinya kalau orang teknik, khususnya yang sudah lama bergelut di bidang konstruksi baja, tanda ini sudah diketahui bahwa yang dimaksud adalah terbuat dari dua buah besi siku. Dan sama dengan ini, teman-teman. 2L gini. Oke. Nah, kita kembali tentang pemasangan besi siku untuk sepatu gording dengan model vertikal. Pada gambar ini saya cantumkan rencana gording yang akan digunakan adalah CNP 150. Nah, karena posisi sepatu gording akan dipasang adalah vertikal alias tipe 4 ini, maka material besi siku yang cocok untuk gording CNP 150 ini adalah besi siku 50 kali 50 double. Jadi coba Anda bandingkan ya, teman-teman. Di sini tipe 4 ini menggunakan gording yang lebih besar, yaitu CNP 150, sementara tipe 3 ini, di mana posisi besi siku dipasang secara horizontal, tetapi digunakan untuk gording CNP 125, ternyata ukuran besi siku sepatu gording adalah 60 kali 60 alias lebih besar. Mengapa demikian? Karena terpengaruh oleh letak pemasangan besi siku. Jadi, jikalau Anda menerapkan gording 125 atau gording 100 dengan menggunakan sepatu gording yang vertikal seperti ini, bisa menggunakan besi siku 40 kali 40, teman-teman. Jadi, untuk gording CNP 100 dan gording CNP 125 cukup menggunakan besi siku 40 kali 40, begitu, teman. Iya. Demikian sebaliknya, jika ternyata gording yang akan Anda gunakan nanti adalah CNP 200, di mana gording ini adalah yang paling besar biasanya digunakan, maka ukuran sepatu gording yang Anda gunakan adalah siku 60 kali 60 double. Itulah, teman-teman. Nah, jikalau dibandingkan dari segi harga, kalau tadi dari segi kekuatan tentu tipe 4 ini jauh lebih
kokoh dibandingkan tipe 3. Namun demikian, jika dibandingkan dari segi biaya, otomatis sepatu boarding tipe 4 ini juga sedikit lebih mahal dibandingkan sepatu boarding yang tipe 3 ini, teman-teman. Seperti itu. Jadi dalam hal ini ada 4 macam sepatu boarding yang akan bisa diterapkan untuk pemasangan boarding. Tergantung Anda memilih yang mana, menggunakan plat baja lengkap dengan stepner atau cukup dengan plat baja polos tanpa stepner maksud kami, atau menggunakan besi siku single seperti ini dengan posisi pemasangan horizontal, dan atau menggunakan besi siku yang vertikal, menggunakan besi siku double. Jadi ada 4 pilihan model sepatu boarding yang terbuat dari 2 macam material baja. Demikian teman-teman pembahasan kita tentang ragam jenis sepatu boarding yang paling familiar digunakan untuk konstruksi bangunan. Semoga bermanfaat.